Kita kembali lagi di waktu malam Rusia dengan tema Mas Kumambang. Mas Kumambang ini adalah ngocopat ya, tapi kalau kita mengartikan bahwa ini adalah pola pikir, arti cara mengartikan berdasarkan Mas Kumambang. Nah, tadi Pak soal Mas Kumambang tokok jomblo. Tokok jomblo. Ya. Kasihan ya. Tapi bagus Mbak, dia itu istiqomah dengan kejombloannya. Harapan saya Ihsan juga jangan seperti itu gitu loh maksudnya. Jangan seperti itu. Jadi nggak usah istiqomah dalam hal jodoh. Ya, itu nggak usah dibully. Jomblo, nggak usah dibully. Memang kayak gitu deh. Oke, kita lanjut aja ngomongin Mas Kumambang. Nah, itu alam kandungan itu Mas Kumambang itu manusia belum lahir. Tapi sudah jadi sesuatu yang sangat berharga. Tuhan serius bikin manusia itu. Sangat serius, nggak main-main. Terus ditiupkan roh. Terus ditiupkan sebagian rohku padamu itu. Dan cinta Tuhan itu. Dibedel rohnya Tuhan dikasih kita. Kita ini bukan belahan hati lagi, belahan ruhnya Tuhan. Semua itu sangat berharga dan itu masih terapung. Lagi kan micil. Ya. Setelah Mas Kumambang micil. Ini mau terus terjebak di Mas Kumambang terus atau mau micil? Kita untuk ini kita ke Mas Kumambang dulu. Nah, tadi kan sudah mengatakan bahwa Mas Kumambang itu sesuatu yang samar nih. Terus kemudian semarnya nggak ada. Bagong pun nggak ada. Terus sebenarnya yang selama ini yang digaungkan itu kan orang-orang tahu selalu Punokawan, Semar, Petruk, Gareng, Bagong. Nah, kalau di kehidupan sekarang, tatanan sekarang yang kita bisa rasakan, apalagi di masa seperti ini, Semar kemana? Atau sebaiknya Togok memang harus ada? Semar pernah ngejawantah tapi gagal. Gimana itu maksudnya jawantah gimana? Yang ngejawantah mewujud dan turun ke bumi. Ada ceritanya Semar ngejawantah. Ada Super Semar juga ada. Apakah itu ada kaitannya dengan itu Mbak? Kalau saya berkesimpulan ya, figur-figur yang selama ini tren dan diorbitkan ya, itu nggak bawa perubahan apa-apa. Tetap aja masih banyak orang yang merusak daripada yang membangun. Kalau tadi kan di tatanan negara pun kan seperti itu. Pak Tono kan mengatakan wayang itu kan kita ini. Ya. Wayang kan kita. Terus tokoh-tokoh ini kan mungkin bisa jadi seperti tokoh-tokoh yang ada di sana. Di mana? Ya mungkin ya misal katakanlah kalau kita di Wonosobo ya di Wonosobo. Kita di Indonesia kan banyak tokoh-tokoh juga. Nah, kira-kira di politik ya. Di politik, di tataran politik, di tataran kalau yang di politik itu acting wae tadi Satrio itu. Bagong. Ya jadi jangan saya ya. Kalau udah ngomong ke orang-orang yang terjun ke politik, itu pasti orientasi kekuasaan. Orang berpolitik tanpa orientasi kekuasaan itu mustahil ya? Agak mustahil. Ya. Walaupun mungkin ada yang membangun idealisme dia lewat jalur itu. Tapi yang saya lihat kenyataannya fakta di lapangan ya kekuasaan. Dan kekuasaan itu apa sih? Apakah betul niatnya itu memang betul-betul dia punya kekuasaan sebagai sarana dia untuk mewujudkan ide-ide besar dia? Jarang sekali. Ya, memang seperti Mas. Saya mengamati memang kalau di konteks negara kita Indonesia itu memang selama ini kita memang tidak punya Punokawan, Pak. Jadi tidak ada orang yang disepuhkan menurut saya. Punokawan yang dimaksud Semar, Petruk, Gareng, Bagong. Iya, sebagai pemomong kesatria itu. Karena selama ini mungkin itu kenapa negara ada sebenarnya ada
Ya banyak kok tokoh-tokoh pengingat ya istilahnya kan. Kalau ngomong itu kan pengingat, mengingatkan. Banyak kok. Mungkin di teman-teman Ma'iyah ada figur sana. Di teman-teman yang berfilsafat agak selewa ada Jiwotejo. Maksudnya ini Mbak, ngomong dalam artian seseorang itu yang membuat yang jadi rujukan oleh para elit politik gitu loh. Sama ini entah itu anggota dewan dan itu kan eksekutif gitu. Itu kan tergantung banget dengan si elit politik itu. Dia mau nggak sowan ke figur-figur itu. Ya, ini fakta sampai sekarang ya hanya sekedar seremonial sowan loh. Gitu loh. Kalau saya mengamati loh. Memang begitu. Jadi itu kan niatan si apa istilah penguasa atau siapa elit-elit politik itu mau nggak dia sowan untuk mencari kejernihan, mencari apa ya, air bening lah ke figur-figur itu. Yang terjadi kan malah ini di pinggiran, figur-figur malah di pinggiran, kan membuat forum-forum sendiri dan mereka malah membangun manusia dengan cara mereka sendiri. Negara nggak hadir kok di pembangunan manusia itu. Memang sepakat saya Mas. Negara tidak hadir di pembangunan manusia. Iya. Ya. Seharusnya hadir Negara sebagai kita kan project oriented. Iya. Ya. Birokrasi kita project oriented. Ya itu Mas. Kalau berbicara masalah itu memang agak sedikit menurut saya gimana ya? Bener kata Ada program-program pemberdayaan masyarakat ada. Tapi itu proyek atau program lah kalau sing luwih harus program community development, keren, community development program pemberdayaan masyarakat. Ada masanya. Kayaknya ada UMKM lah, ada bla itu. Tapi itu proyek. Dan pemegang proyek itu ya dia nggak berpikir tentang sustainability, tentang goalnya apa tuh enggak, hanya berpikir ya harus ngukur wajib aja. Yang saya teman-teman yang di ASN mungkin untuk nganggur ASN. Kita kembali ke niat sebenarnya. Niat mereka jadi ASN apa kan? Saya curiga hanya untuk kemapanan hidup yang nyaman, tiap bulan gajian. Terus jadi elit ya, priayi kan. Oh kayaknya keren. Berangkat kantor rapi, mobil walaupun kreditan, potong gaji nggak tahu ya. Tapi secara sekolah suratnya, secara performa kan meyakinkan. Ya kita memang agak sedikit kacau sih Mas dengan logika ASN, aparatur sipil negara itu sendiri. Ini saya punya banyak teman ASN loh nanti. Ya, saya kacaunya begini. Itu kan sebagai pejabat negara. Tersangkanya ASN itu. Ya, enggak kita karena tadi Mbak Tono ini soal ASN itu loh. Kita perlu sedikit meluruskan lah itu terkait ASN-nya. Harusnya mereka yang mengabdi kepada negara bukan kepada atasannya. Sampai itu kita udahlah itu enggak usah dilanjut. Perpanjang. Udah tahu ya masalah. Itu sudah lah memang itu loh. Intermezzo teman-teman yang ASN itu loh. Ya kalau saya malah kembali ke niat. Kalau Mas Kumambang itu hanya itu sebuah ide, sebuah niat. Ya mari kita bertanya ke diri kita masing-masing. Seperti inilah kita bikin acara kayak gini. Niatnya apa sih? Ya memberikan edukasi kepada halayak. Terus ngundang orang kayak saya itu apa sih maksudnya? Membuka pikiran. Justru itu Mbak gini, kita mengundang orang-orang seperti Samin itu karena Samin itu mempunyai pemikiran yang berbeda dalam masyarakat umumnya itu loh. Saya pernah ngobrol sama Pak Tono, yang dibangun itu bukan proyeknya, yang dibangun itu bukan brandnya, tapi yang dibangun itu SDM, manusianya. Iya. Nah, soalnya bukan saya ahli membangun manusia, bukan, karena saya juga butuh membangun kemanusiaan saya. Memang seperti itu, harusnya tujuan kalau seperti itu Mas. Selama ini kita negara itu tidak membangun tidak di SDM-nya. iya Iya kan faktanya? ya itu pun
Tapi banyak juga teman-teman ASN ini harus syarat nih biar nggak memang banyak juga, tapi kan berapa persen biar nggak ada orang tua saya juga ASN understanding. soalnya, Pak. Ini jangan dipotong ya. Biar nggak salah saham ya. Hotel itu ya ASN Banyak teman-teman yang memang punya idealisme, pengen apa ya, dengan kesempatan dia ya, entah jadi kepala dinas, entah jadi kepala bidang atau apa, pengen bisa berbuat sesuatu, tapi kadang terbentur dengan Aturan-aturan. ya. Nah itu Apalagi punya bos yang nggak sefrekuensi, wah susah. ya. Di Unsik juga ngerasakan kan, aku aja. Ya Bu, aku nanya, pesan potong mendingan ini. Aku jangan potong. Oh banyak yang curhat urusan sama saya loh, banyak yang curhat. Terus yang dominan kan old mind-nya, Iya. pemikiran lama. Ya kenapa Nah, itu masih feodal. akhirnya kita bikin kayak gini? Saya nggak rapel-rapel emang bingung. Ya harus. Akhirnya kita bikin kayak gini biar tidak ada yang Soalnya mengotak-kotakan. orang-orang kayak kalian di tempat kalian itu jadi ancaman pasti. Di salah satu radio juga jadi ancaman. Udah keracunan kali. Virus Mas Kumambang, virus Togok ini ya, yang akan membangun SDM itu melalui apa? Intinya enak banget ini. Kenapa Mbak? Baku garung. Karek. Pak, itu tadi Pak. Virus Mas Kumambang, virus Togok itu yang harus diberikan dengan cara apa agar membangun SDM? Togok itu kan bisa diartikan kan, ya kita ini togok. Bukan rokok Togok ya? Ada juga yang secara Kurang kok saja. agak liar mengartikan togok itu tolol, goblok, gila. Tolol, goblok, gila. Togok. Tolol, goblok, gila. Itu menurut pandangan orang-orang sebelah. Sebelah. Sebaik. Ya orang-orang normal tanda kutip. Orang-orang yang hidup dengan ada standar ideal, entah itu standar modern, entah itu standar kelayakan hidup, standar pakai baju juga harus yang betul-betul memegang teguh ajin rego saka busono gitu. Nah, saya kan udah rego, saya mau beraji mau enggak urus, saya busana juga saya ono nih. Ya kayak rapi ini, kebetulan nemu sarung, nemu kaos yang Mungkin kan rapi kan harus doktrin sama 7 tahun, Pak. Jadi doktrinnya itu bagus. Itu bagus. Nah biasanya dengan fisik seperti itu pun pola pikirnya juga ya serba menurut kerapian, bahwa yang nggak rapi itu nggak baik. Tapi aku orang Semoga. Insya Allah aku orang, Insya Allah. Ya saya merasakan saya beda. Kalau si Pupuk Band itu mereka tertawa karena saya beda. Mereka tertawa karena saya beda. Tapi saya tertawa melihat mereka sama. Iya. Nah, itu tadi gimana Pak? Caranya untuk membangun SDM dengan cara berpikir diingatkan mereka kepada kemanusiaan mereka, ya kembalikan ke niat mereka. Pengalaman saya bikin sebuah pasar wisata ya, nggak perlu saya sebut brandnya ya. Sudah ngerti lah, sudah ngerti. Terserah ya, tapi kan saya nggak nyebut komandang. Oke. Masuk. Ya, inisial K lah ya. Itu saya kan apa ya, dari mereka tanda kutip ya nggak punya kegiatan dan tidak berpikir untuk apa istilahnya keluar dari ranah kondisi yang sudah selama bertahun-tahun mereka jalan, dan itu dianggap wajar gitu. Bahwa penghasilan secara ekonomi ya ndeplok apa jenis karir combro kripek
contoh penghasilan sehari 25.000 udahlah itu cukup untuk mereka. Terus saya ajak ada simbah-simbah ya, tapi bundel enak. Terus saya ke sana, wah ini ditolak payung mbak. Lah kalian gue sing ngalap terus sinten, boleh payung mas, enak bentuknya. Dia kan simbah-simbah ya, selama ini dia nggak pernah punya uang. Padahal dia pengen duit putu ya, pengen nilai duit putu dia pasti pengen ini simbah. Manusiawi ya. Pengen memberi kan. Ya. Nah ketika kegiatan pasar itu terjadi, dia dengan bicaranya PD belum total, dia jualan dan laris itu sendiri, dan dia pegang uang. Itu luar biasa, itu jauh di luar ekspektasi dia, dan kemanusiaan dia terbangun. Saya masih mampu, saya bisa berbuat sesuatu, dan dia niatkan berbuat itu untuk berbagi, share, minimal kepada putu-putunya, minimal ketika ono takziah ono pun dia orang repoti anak, dan itu habis untuk berbagi untuk sosial. Kebutuhan dia apa sih? Jadi wong tua lah kesenangannya apa paling nang omah, nonton TV, nyaris nggak ada kebutuhan apa ya, harus butuh uang besar tuh enggak. Dia pegang uang kan seneng banget, butuh teko tak sangoni, ono pengajian, ikut amal dan sebagainya. Nah itu naluri berbaginya itu sing luar biasa. Padahal dengan cara Pak Tono melihat itu ya di nenek-nenek, di orang tua yang pengen jual combro ataupun keripik itu buntil. Kalau saya sama Mas Dodi itu kan berhadapan dengan anak-anak muda yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Banyak manusia yang memiliki karakter masing-masing dan mungkin mereka sama, ada yang golongan-golongan yang sama. Cara yang paling tidak ada yang pas ya. Ideal menurutnya Pak Tono. Kita harus tahu niat mereka apa. Kadang mereka nggak punya niat kok. Kadang niatnya wah daripada nganggur kuliah. Terus mungkin mereka cerita aku pengen jadi dosen lah, kuliah yang gini. Mungkin ya. Nah itu kan dari tujuan untuk tujuan, bukan dia punya tujuan untuk saya harus belajar, punya banyak pengetahuan untuk saya bisa berbagi pengetahuan. Bisa jadi dosen, bisa jadi apapun, nggak harus jadi dosen. Tapi sebagian besar orang cita-cita jadi dosen, dan itu sebuah pencapaian gitu loh. Bukan itu sarana untuk kita berbagi pengetahuan. Dan berapa banyak dosen yang seperti itu? Banyak sekali. Iya, memang seperti itu Pak. Ternyata di era modern seperti ini kita memang, biarpun kita kuliah itu katanya tujuannya untuk mencari ilmu, ternyata ujung-ujungnya itu hanya mencari materi Pak. Itu kalau kita iya itu udah jelas, nggak usah. Iya. Kerjaan apa? Materi juga. Ujungnya seperti itu. Dan orang-orang tua kita memang berharap kita seperti itu. Iya. Kalau kita sekolah terus nggak jadi PNS atau nggak jadi pegawai, malah balik macul itu masih dianggap gagal. Gue mau apa sekolah dulu sebetulnya macul. Iya nggak? Ya, itu banyak. Fakta sosial seperti itu memang. Dan tugas kita kan menyenangkan orang tua. Ya. Ya kan? Nah orang tua pun udah siapkan. Aku cari lulus. Nanti dosen itu S2, kuliah S2 nanti untuk masuk ke sebuah pekerjaan wis tak siap nek butuh nyogok ora masalah. Banyak Banyak yang seperti itu. Ya, berarti bagi teman-teman mahasiswa cepet-cepet udah lulus. Aja sering kuliah. Mungkin Mas Pak dosen. Skripsi yang baik itu skripsi yang selesai, bukan muluk-muluk, tapi skripsi yang selesai. Kecuali penelitian yang khusus ya untuk jurnal itu ya, beda lagi ya. Nah, tuh saya kan punya apa ya? Bukan niat, bukan naluri aja sih. Bahwa itu nggak ideal gitu menurut saya.
Dan saya pengen apa yang di kepala saya ini ideal, pengen tak wujudkan semampu saya, minimal di lingkungan kecil saya, di keluarga saya, di teman-teman yang mau belajar bareng. Kan ya saya selalu tema-tema seperti itu yang kita obrolkan, mengingatkan kita untuk kembali ke niat. Apa sih niatmu? Niat itu kalau saya boleh tadi sudah saya bilang, kalau saya boleh mewujudkan niat itu sebuah benih gitu. Dan yang terbaik kan kita menjalankan niat yang baik. Nah, ini ada pertanyaan, baik menurut siapa, terserah. Kalau baik menurutmu sendiri ya terserah. Syukur-syukur baik menurutmu, menurut banyak orang, dan sesuai dengan kebaikan Tuhan. Kalau baik menurut diri sendiri itu egois nggak Mbak termasuknya? Belum tentu. Nah, kalau pemimpin Saya kan baik untuk saya sendiri. Menurut sosial kadang wah islewah iki saya. Kalau ngono kok apik. idealnya pemimpin ya, katakanlah kabupaten sendiri, yang ngomongin soal kabupaten dulu lah, yang lingkupnya kecil gitu. Pemimpin yang baik menurut pakar ketatanegaraan dulu seperti apa? Pemimpin yang baik kalau menurut saya ya, itu pemimpin yang bisa ngomong. Saya ngomong siapa tokoh atau Semar? Semuanya bisa ngomong semua Mas, tapi dengan posisi yang berbeda. Kalau Semar itu ngomongnya dengan Pandawa yang itu orangnya baik-baik, sedangkan tokoh bentuk kan ngomongnya ke Kurawa yang memang identik dengan kejahatan. Jadi punya peran masing-masing lah. Kalau hari ini Kalau hari ini maksudnya gimana? Kurawa kabeh. Oh faktanya Kurawa. Benar kata Mbah Tono, Kurawa semua. Mungkin teman-temannya nggak tahu Kurawa itu gimana maksudnya. Kurawa itu iya Mbak Kurawa. Kurawa itu kan 100 bersaudara ya. Kurawa ki wong akeh ning wah rusak kabeh. Rusak kabeh. Tapi kondangannya mau limo tapi apik kabeh. Ya. Tapi dipilih. Ya kan demokrasi kita kan mayoritas. Ya itu. Suara terbanyak. Karena memang Soalnya yang milih pun Kurawa. Yang pilih Kurawa. gini, Kita kan sedang kalau saya memang kena virus Kurawaisme. Kurawa bukan corona Kurawa ya. kita kan segini selalu mengagung-agungkan namanya kedaulatan rakyat. Tapi pada faktanya rakyat tidak berdaulat. Dalam konteks pemilu aja kita itu memilih yang sudah dipilih oleh partai politik. Itu kan berarti rakyat tidak berdaulat untuk memilih pemimpinnya gitu loh. Itu sama halnya dengan Mas Kumambang itu tadi, berdaulat, kita sudah dipilih untuk lahir di bumi. Ya, seperti itu. Gimana Pak? Tatanan negara kita. Karena gini Pak, konsep Negara saya, Indonesia kan negara belum jadi Mas, jangan salah. Kita negara belum jadi. Unfinished nation. Unfinished nation. Kita belum jadi sebuah negara. apakah kalau dikatakan negara Indonesia itu jadi, apakah implementasi sila kelima itu harus sudah implementasi? Yang keadilan sosial. Salah satunya itu harus terwujud keadilan sosial. Ternyata goalnya kan di situ kan, kita bernegara itu kan. Goalnya kan itu. Iya, sila kelima toh. Iya. Tapi dari sila pertama saja kita belum Kita masih sibuk di sila pertama aja belum beres. beres. Kemudian sila keloro, ketelu, keempat, kelima kan gitu. Sila pertama aja belum beres. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu kita belum beres loh. Ya masing-masing punya Tuhan Masih itu kan. ya masih berbenturan lah tentang apa namanya keyakinan masing-masing. Kalau dibenturkan. Aku yakin dengan partai ini, aku yakin dengan partai ini. Kita tahu gimana Mas? Kita ini kan masyarakat kita kan masyarakat yang terlalu lama dibodohi soalnya. Saya produk Orde Baru. Saya lahir di zaman Orde Baru, sekolah sama Orde Baru sampai saya selesai kuliah di Orde Baru. Nah pas saya selesai kuliah pas reformasi itu. Nah kebetulan walaupun saya lahir di zaman Orde Baru, tapi saya dapat pengetahuan yang bukan produk pengetahuan versi Orde Baru, tapi pengetahuan dari apa ya istilahnya Sebelum Indonesia undercover lah itu. undercover. Dari pengetahuan di balik layar
negara ini kayak apa. Jadi saya melihat bukan dari sudut masyarakat sing tergabung di kelompok pencapir lah. Masyarakat ada kelompok pencapir, petani, ada kelompok pendengar dan pemirsa. Ya. Itu di radio. Oke. Bukan kelompok-kelompok yang mengabdi pada kekuasaan. Buku Pram misalnya, buku Pramudia itu kan terlarang. Saya sudah baca. Itu ada pembangunan, ada Mindset. tentang kondisi sosial. Sebelum saya hidup di Sanggar dulu di Bali, di situ juga. Berapa tahun Pak, di Bali? Saya 5 tahun yang pertama, terus 2000 sekian kesana lagi, terus kemana-mana. Jadi banyak teman-teman saya yang seangkatan saya yang memang berpikiran kontra Dengan kekuasaan. pasca Orde Baru itu. Bukannya memang ya teman-teman kita lah yang mendorong reformasi ya. Oh, gitu. Bisa kalian saya ini angkatan 98 ya. Kan ada angkatan 66, angkatan 45. Saya masuk di angkatan 98. Saya tak masuk sedikit ya Mas, terkait dengan Mas Kumpul itu proses kelahiran. Dengan juga kan dari segi profilingnya, historisnya kan salah satu yang terlibat dalam masa reformasi 98. Kalau menurut panjenengan itu, apakah keadaan negara kita saat ini itu kesalahan dalam proses kelahirannya, yaitu 7145? Kita malah belum lahir. Belum lahir panjenengan. Kita masih di dalam kandungan ini Indonesia ini. Masih Mas Kumambang. Kok bisa seperti itu Mas? Gimana? Ya kita kan negara belum jadi, kita masih bingung. Konsep sudah ada. Dasar negara kita Pancasila. Simbol negara kita Garuda Pancasila kan itu. Kita udah punya undang-undang dasar. Ini kan baru kita sedang bagaimana caranya mengimplementasikan konsep itu. Iya. Jadi belum berjalan itu loh. Masih belajar. Kita masih sibuk sampai undang-undang 45 sampai di amandemen gitu kan. Iya. Berarti kan kita masih bingung ini konsepnya piye sih. Kalau founding father, kalau dibilang founding father ya, itu udah secara infrastruktur dasar pembangunan sebuah negara sudah. Kita punya kedaulatan wilayah, kan? Kita punya undang-undang, kita punya infrastruktur politik dan sebagainya punya. Tapi manusia pelaku konsep itu yang belum paham konsep. Bupati yang paham konsep Pancasila siapa ya? Yang dia memang bisa punya duit dana alokasi umum khusus membangun ini. Yang dia dalam sebuah proyek itu ada 5 sila. Itu harus berketuhanan yang Maha Esa loh. Itu harus juga berkualitas kemanusiaan. Itu harus bisa menjadi unsur yang mempersatukan loh. Dan merakyat. Nah, dari sini nanti pengelolaannya harus dimusyawarahkan sing adil tenan loh untuk goalnya keadilan sosial. Bupati sing berpikir kayak gitu. Ya karena tadi itu balik lagi. Makanya belum paham konsep negara, mereka belum paham. Oh, niat mereka memang bukan niat untuk paham itu, niat mereka ya bupati kan gagah. Itu kan. Ya, Dan dengan segala cara. Mungkin niat anyar. Jangan cuma bupati, camat aja seperti itu. Lurah apalagi. Lurah ada itu harus ada visi-visi. Tapi embel lah saya bilang mereka nggak punya visi, nggak ada lurah visioner. Ini saya harus mulai repot ini, harus mulai jengkel ini. Ya memang Mas, kalau kita membahas negara ujung-ujungnya jengkel sih ya. Ya. Dan saya sudah mengalami itu berpuluh tahun yang lalu masalahnya. Dan oposisi semuanya berpikir tentang kesempatan untuk dapat materi sebanyak-banyaknya. Teman saya juga banyak yang seperti itu. Jadi idealisme memelihara niat saja sudah banyak yang gagal. Banyak yang gagal memelihara niat. Dulu saya kok dibaptis
kamu harus memperjuangkan ide ini, harus membela orang yang diperlakukan tidak adil misalnya. Dan ketidakadilan itu kan bukan cuma orang sing nang persidangan dikasih keputusan sing tidak adil, enggak, tapi perlakuan sosial. Bagaimana sebuah informasi, sebuah pengetahuan itu banyak yang disimpan, yang disampaikan hanya yang menguntungkan pihak yang punya pengetahuan itu. Jadi piye yo? Kita punya teladan Nabi Muhammad itu nggak pakai rahasia-rahasiaan, Udah dapat jelas. wahyu jelek sampaikan, nggak disimpan wahyu simpan saya Nunggu waktu nih. iya kan. Sekarang ada isu transparansi. Transparan apa sih pengelolaan anggaran? Itu kan informasi yang harus disampaikan. Tapi yang disampaikan kan wah, saya pernah nanti tak foto, akhirnya anggaran ini kita foto seret. Masih ya kan? Iya. Wah, bukan ngono tok judul lah. Tapi implementasinya nggak ada itu, hanya sekedar angka dan Apa beda sih tuh kadang Apa itu judul-judul tok. Soal keguanan duit ya saya gawe go piye carane. Itu kacau. Dan kita punya infrastruktur politik seperti itu. Ya jangan berharap negara ini berubah dari orang-orang seperti itu. tapi ada kemungkinan nggak Mbah negara kita itu akan jernih dengan kondisi saat ini kan negara keruh ya kalau saya mengisyaratkan tuh. Ini kan belum lahir negaranya. Ada nggak kemungkinan negara Indonesia itu lahir? Jangan-jangan sebelum lahir udah apa? Kayak ndok burung. Bosok sebelum lahir. Artinya kan Indonesia lagi mas koma bang. Kita negara belum jadi, Mas. Iya, tapi kalau memang kita berbicara dengan syarat negara itu memang kita sudah terpenuhi ya, secara administrasi Iya. dan sebagainya sudah terpenuhi. Tapi kan kita masih sibuk soal konsep. Iya, iya. Belum paham konsep semua. Ya hanya judul-judul aja. Bikin badan waktu zaman Soeharto ada P4 penataran sini. Sekarang ada apa sih ketua Megawati itu? PDIP, JP. Badan Pembina Ideologi Pancasila. Pancasila. Pembina itu. Nah, Gus Dur pernah berusaha membangun lewat Prodem dulu zaman Soeharto, Prodemokrasi. Terus dari itu lahir ada PMI, ada apa. Nah, Gus Dur juga pengen mengkader generasi muda ini untuk paham tentang yang kita mau bangun apa sih, negara ini seperti apa, dengan ya itu dasar negara nih masih, atau konsep dasar itu. Apakah itu dampak dari kalau tadi disampaikan sama Pak Tono itu kan pasca 98 itu kan berubah, berbeda ceritanya. Dan itu kalau saya melihat pun cerita-cerita 98 sejarah-sejarah Indonesia itu kan dicekokin yang caca SD dari buku-buku pelajaran kan dia masuk ke situ Tentang 98 tentang 98 tentang itu kemerdekaan Indonesia. siapa hero-nya, siapa pengkhianatnya. Soalnya di sejarah pasti ada pahlawan, ada hero, ada juga yang nah itu kita si tokoh perlu yang- diluruskan juga Mbak dengan sejarah 98 itu Mbak. Sama ini kan memang kita agak melenceng ya dengan sejarah reformasi kita ya. soalnya orang-orangnya masih sama. Karena kalau Nih contoh satu figur Wiranto itu zaman Soeharto sudah eksis sampai sekarang Jokowi udah berapa puluh tahun reformasi masih eksis. Iya. Jadi reformasi, ada istilah teman-teman reformasi korupsi, reformasi gagal, tetap masih sama, cuma ganti orang aja, tetap di belakang layar masih deal-dealan. Ini lagi tambah parah, ini tambah parah sekarang. Tapi memang kalau Sekarang tambah parah maksudnya Dengan spekulasi yang deal-dealan dengan pihak luar itu
itu politik dunia. Dan kita akan jadi secara teritorial ya, negara dengan negara maju lah, dengan infrastruktur yang lengkap, dengan sistem yang bagus, tapi kita bukan jadi tuan. Operator semua itu yo entah apa nanti, bukan Cina, bukan Amerika, bukan kita ya hanya jadi kelas bekerja. Yo, kita sebagai wayang. Kita belum berdaulat, nggak berdaulat. Gimana kalau Pak Tono sendiri mengartikan berdaulat secara simpel? Daulat tuh gini, ini punya rumah, ya kan? Ada pekarangan. Ya itu wilayah kita, berdaulat. Semua yang masuk ke situ harus izin saya dong. Otoriter. Ya berdaulat secara teritorial. Ya. Terus aturan-aturan di situ. Kamu mau bikin rumahmu mau dicat pink, dicat hitam, dicat apa kan hakmu. Berdaulat. Saya nggak berhak intervensi. Terus antara hubungan berdaulat sama keadilan? Ya kalau kita nggak berdaulat, itu banyak kepentingan masuk. Ya, itu kan belum tentu. Yang masuk itu punya niat baik untuk memakmurkan Wilayah itu. penghuni wilayah ini. Sebagian besar kita masuk intervensi punya kepentingan. Mau ngambil apanya? Kita belum jadi negara yang berdaulat. Secara kemanusiaan pun, ya kalau secara saya berdaulat terhadap saya sendiri. Saya nggak tersandera apapun. Dan itu teman-teman, ya misal pegiat sebuah lembaga, pegiat BUMDes atau pegiat pariwisata atau pegiat kelompok tani misalnya. Mereka berdaulat, saya kira belum. Mereka datang ketika ketemu ke sebuah dinas bawa proposal munduk-munduk. Ada sekat. Ya, memang Belum berdaulat. seperti itu sekarang lah. Berarti yang munduk-munduk itu merasa tidak memiliki, tapi dimiliki. Iya, itu mental ya. Minta bantuan. Orang sih minta bantuan yang belum berdaulat. Yang mau dibantuan kan, kita kayak kita syaratnya ini. Dengan syarat-syarat. Apa kita berdaulat? Berarti mental meminta, bukan mental memberi. Gak usah punya mental memberi lah, mental mandiri. Mental mandiri. Oke, memberi terlalu ada, terlalu. Ya itu kalau nek turah ya memberi, urung turah. Iya. Oke. Kalau tadi itu kan Mas ngomongnya Indonesia. Wonosobo ya. Wonosobo Kemarin ribut-ribut Rita. Wonosobo. The Soul of Java. The Soul of Java. Wow, di jantung kota ini Rita Pasaraya. Sebentar, sebelum ke situ kan kalau nggak salah ngobrol Wonosobo itu kan salah satu daerah istimewa setelah DKI sama ada dokumen itu, ada sejarah itu. Kita dulu Wonosobo berdaulat sebelum kemerdekaan. Kita punya pendekar-pendekar yang geng. Tapi entah kenapa dokumen itu nggak pernah dimunculkan. Harusnya Wonosobo kan daerah istimewa Wonosobo. Daerah istimewa Wonosobo. Kabupaten istimewa mungkin kalau mau judul. Berarti kalau dalam teori pemerintah itu namanya otonomi khusus ya di Indonesia untuk Wonosobo. Kita sama dengan Aceh, dengan Jogja sama. Jadi ada juga saya pernah dengar cerita dari satu tokoh ya, yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia ya pemerintahan Wonosobo ini. Pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Di salah sebuah negara merdeka harus ada pengakuan dari beberapa wilayah. Negara terus ada di Arab dulu yang tapi terlalu jauh kalau kita mau ke situ. Itu ada expertnya, ada yang tahu betul itu. Nah, saya pernah lihat kopian dokumen itu. Ada dokumennya. Ada. Itu memang pernah dibahas di bukunya Pak Paul itu. Yang mata air peradaban. Dibahas itu. Kawan Pak Holik undang ke sini. Iya, kapan-kapan kita pencerahan. Semoga Pak Holik mau ke sini ya. Harus mau.
beliau, beliau juga punya ini kok, punya apa ya istilahnya, passion untuk berbagi. Itu tugasnya Bung Ihsan itu Hobi lah. Oke, kita akan kembali lagi saat lagi untuk ngomongin soal